Dan bahkan dia mengatakan dia seperti demam dan meminum minuman yang hangat. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang video atau sebuah fakta yang cukup seru. Jadi dulu itu aku pernah upload video tentang fobia-fobia paling gila yang ada di dunia. Dan pada kali ini kita akan mengupload atau membahas tentang fakta-fakta kecanduan-kecanduan paling aneh dan bahkan tergila yang ada di dunia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, seperti biasanya jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, kita masuk kepada pertanyaan yang paling mendasar tentang apa sih kecanduan. Jadi kecanduan ialah suatu kondisi yang dimana seseorang dapat kehilangan kendali atau kontrol terhadap sesuatu. Nah, hal ini biasanya merujuk kepada rasa suka dan didorong oleh keinginan yang kuat atau kegemaran terhadap satu hal. Contoh yang dapat kita ambil seperti merokok. Itu kan merokok ya mungkin hal yang biasa untuk seseorang. Tapi tanpa kalian sadar atau tanpa kita sadar, itu akan membuat kita kecanduan dikarenakan di dalam rokok itu mengandung suatu zat yang dinamakan sebagai zat nikotin. Nah, jadi zat nikotin itu ada di dalam narkoba dan zat itu akan membuat seseorang itu kecanduan atau ingin lagi dan ingin lagi tanpa dia berhenti. Seseorang yang memiliki kecanduan biasanya tidak memiliki kontrol atau kendali terhadap sesuatu yang dia lakukan, gunakan, ataupun dia konsumsi. Dan di bawah ini aku sudah rangkum 6 kecanduan yang paling aneh, paling gila, dan tidak pernah terbayangkan sama sekali dan bahkan tidak bisa diterima oleh logika orang normal. Jika teman-teman penasaran, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Kecanduan yang pertama yaitu pada tahun 2015 ada seorang perempuan atau ibu rumah tangga yang bernama Evelyn. Nah, jadi Evelyn ini mengaku dia memiliki kecanduan yang cukup aneh dikarenakan dia memiliki ketertarikan terhadap pengharum ruangan atau penyegar udara fresh linen. Nah, Evelyn ini juga mengaku bahwa dia bisa menghabiskan dalam waktu seminggu yaitu ada 20 kaleng fresh linen dan dia meminumnya setiap pagi hari, siang, dan juga malam hari. Kalian bisa bayangin pengharum ruangan, pewangi ruangan, penyegar ruangan yang diminum secara terus-menerus itu kan memiliki kecanduan yang cukup aneh dan bahkan itu bisa mengganggu sistem pencernaan atau sistem yang ada di dalam tubuh kita. Itu kayak yang Nah, mungkin orang-orang bertanya bagaimana sih cara meminumnya. Jadi Evelyn ini mengatakan cara penyajiannya itu cukup gampang. Dia memiliki 2 cara penyajian, yaitu untuk penyajian pertama dia meminum langsung dari dalam si pengharum ruangan itu dengan cara menyemprotkan di mulutnya ketika dalam keadaan dingin. Dan jika pengharum ruangan itu tidak dalam keadaan dingin, dia akan menyiapkan sebuah mangkok yang berisikan es batu dan akan menyemprotkan fresh linen itu di dalam sebuah mangkok dan dia akan meminum. Nah, gimana guys menurut kalian? Komen di bawah. Next. Kecanduan yang kedua ini cukup gila daripada Evelyn, yaitu di Inggris ada seorang perempuan bernama Gloria, dan Gloria ini mengaku dia memiliki kecanduan terhadap mandi dengan menggunakan pemutih pakaian. Dan lebih gilanya lagi, tak tanggung-tanggung Gloria menghabiskan 300 galon pemutih pakaian dalam 1 tahun. Dan dia itu kayak yang mandi, tapi bukan setiap saat dia mandi menggunakan pemutih. Dia hanya menggunakan itu pada pagi hari ketika dia akan mandi, tanpa menggunakan takaran yang pasti. Jadi dia langsung, setelah dia membersihkan semua yang ada di kamar mandi menggunakan si pemutih tadi itu, jadi pemutih yang ada sisa itu dia langsung menyiramkan di dalam bathtub yang ada di kamar mandi. Kayak yang mandi menggunakan pemutih. Ya mungkin Gloria ingin tampak menjadi putih, atau dia mungkin tidak memiliki uang lebih untuk mandi susu. Ya seperti itulah. Kayak yang ini orang. Jadi Gloria mengatakan jika dia sudah mandi terlalu lama, kulitnya akan terasa seperti terbakar dan matanya akan terasa sangat perih. Ya of course dong Gloria, pemutih mengandung zat yang sangat berbahaya terhadap kulit, dan kamu mandi menggunakan pemutih di sekujur tubuh itu kayak yang gila kan guys? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Yang ketiga ini cukup gila teman-teman, dikarenakan yang mungkin mencium bau bensin itu mungkin hal biasa, termasuk aku. Memang aku memiliki kecanduan atau ketertarikan terhadap mencium bau bensin. Tapi ada seorang wanita bernama Shannon, dia bukan hanya menciumnya tetapi dia meminum bensin. Jadi awalnya Shannon ini adalah seorang anak yang normal, sampai pada suatu hari dia memiliki ketertarikan untuk mencium bensin dan sampai dia meminumnya. Dan dia mengatakan bahwa pertama-tama dia meminum bensin itu dengan takaran 12 sendok pada saat itu.
Dan ketika dia memiliki kecanduan atau memiliki ketertarikan dan merasa bensin itu sangat enak, dia sekarang memiliki takaran untuk meminum bensin dengan cara gelas. Jadi dia meminum itu dengan menaruhnya di sebuah gelas dengan takaran yang sangat banyak. Jika kita menghitung berapa galon yang sudah dihabiskan oleh Shannon jika meminum bensin, dia mengatakan dia sudah menghabiskan sedikitnya 3 galon per tahun saat dia meminum bensin. Jadi kayak yang 3 galon bensin dan dia meminumnya dengan cara biasa, yang mungkin itu memiliki efek samping dan tidak disarankan untuk teman-teman. Jangan pernah coba-coba di rumah ya. Gimana menurut kalian? Apakah seperti aku memiliki kecanduan terhadap mencium bau bensin? Komen di bawah. Next. Yang keempat ini datang dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat ada seorang perempuan yang bernama Kaylin. Kaylin ini memiliki kecanduan cukup aneh dikarenakan dia memiliki ketertarikan terhadap plastik. Plastik? Cuma plastik ya biasa. Tapi ini bukanlah kecanduan biasa dikarenakan dia memakan plastik. Karnivora atau herbivora ya. Mungkin dia masuk dalam kategori omnivora karena pemakan segalanya. Dan Kaylin ini dikabarkan sudah mengkonsumsi plastik setidaknya ada 60.000 dalam kurun waktu 11 tahun. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki kecanduan atau tidak memiliki rasa suka terhadap rasa plastik, melainkan dia memiliki kecanduan terhadap tekstur dari plastik. Dan ada pun rincian plastik yang sudah dimakan Kaylin seperti berikut, yaitu 2 remote TV, lebih dari 5.000 manik-manik, lebih dari 1.000 pedang koktail, 100 garpu plastik, 2 dot bayi, 3 kotak CD, 50 gantungan plastik atau hanger, dan 25 tutup plastik pada gelas. Gimana guys menurut kalian? Komen di bawah. Next. Yang kelima ini ada kecanduan yang cukup gila, aneh, menjijikan. Dan jika teman-teman mungkin tidak kuat dengan hal-hal yang berbau menjijikan, boleh skip video ini. Nah, jadi kecanduan ini datang dari seorang perempuan bernama Keisha. Jadi Keisha ini dikabarkan memiliki ketertarikan atau dia selalu mengkonsumsi popok bekas yang berisikan air seni atau air urin. Nah, setelah mendengar kabar itu, orang-orang langsung menanyakan gimana sih rasanya mengkonsumsi popok yang sudah dipakai atau bekas pakai dan di dalam situ ada air urin. Keisha mengklaim rasanya enak dan dia mengatakan rasanya itu seperti ada manisan dan juga ada asam-asamnya sedikit, dan dia juga mengatakan bahwa jika air seninya atau air urinnya lebih banyak di dalam popok, maka rasanya akan sangat enak. Gimana guys menurut kalian? Komen di bawah. Next. Oke, dan ini yang terakhir. Jadi di Inggris ada seorang wanita vampir yang bernama Michelle. Ya, mungkin mendengar kata vampir, teman-teman mungkin berpikir seperti ini. Salah besar, tapi di dunia nyata ada seorang wanita vampir. Kenapa dia dipanggil vampir? Dikarenakan dia memiliki kecanduan yang mungkin kalian bisa tebak. Yap, dia memiliki kecanduan terhadap menghisap darah manusia selama bertahun-tahun. Dan menurut aku ini lebih ke creepy, mengerikan, dan bahkan nggak manusiawi banget, dan bisa dikatakan sebagai kanibalisme sih, karena dia mengkonsumsi darah manusia guys. Jadi Michelle ini pernah mengatakan dalam wawancaranya di acara TV My Strange Addiction di TLC, dan dia mengatakan dia seperti merasakan keinginan orang yang kecanduan rokok, dan dia meminum darah pada saat membaca, beristirahat, dan melukis. Bahkan dia mengatakan dia seperti demam dan meminum minuman yang hangat. Instead of the neck, well, because that's way too cliche. And human blood is preferred because of the taste, but pig's blood is really easy to get. Can you get pig's blood in bulk? If you're worried that you'll find Michelle creeping up to your bedroom while you sleep, don't. She says she's not a vampire. Then what is she? Dan seperti aku bilang tadi, bahwa di Inggris orang meminum darah disebut kanibalisme. Bukan hanya di Inggris sih, memang di beberapa negara kalau meminum atau mengkonsumsi darah manusia itu kan dikatakan kanibalisme. Jadi dia agak sulit mendapatkan darah atau pemasukan darah dari manusia. Kalaupun dia ingin mendapatkan darah itu dari transfusi darah, dia pun harus melewati beberapa tes untuk menguji apakah darah ini bersih atau kotor. Nah, jadi si Keisha ini mengganti darah manusia yang semula dia konsumsi dengan darah babi dan darah hewan lainnya. Sontak orang-orang langsung takut terhadap Michelle, tapi Michelle juga mengatakan bahwa dia bukanlah seorang vampir yang dikatakan atau seperti dilegendakan.
Jadi dia itu tidak menghisap darah atau menggigit orang yang ditemuinya di jalan atau dimanapun itu guys. Dan juga Keisha mengatakan bahwa dia mendapatkan darah manusia secara legal, tapi memang sangat sulit. Dan seperti yang aku bilang tadi di awal, kalaupun dia ingin mendapatkan transfusi darah, itu harus melewati beberapa uji laboratorium. Oke guys, itulah beberapa atau 6 kecanduan yang paling aneh yang ada di dunia. Dan namanya juga kecanduan, itu memang adalah hal yang sudah sangat berlebihan. Dan apalagi kecanduan mereka tadi itu sudah sangat melebihi orang normal, seperti plastik, darah, bensin, itu kan kayak yang nggak bagus untuk ditiru. Namun jika kalian memiliki kecanduan yang serupa atau mungkin nggak serupa sih, mungkin kalian memiliki kecanduan terhadap kue atau memiliki kecanduan terhadap air, kalian bisa berkonsultasi atau bisa menghubungi para ahli. Oke guys, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika salah-salah kata dari saya. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini atau yang ada di deskripsi box. Dan see you in the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.